Bapak Ibu pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu anggota DPD dan Sekjen DPD yang saya hormati, hadirin yang saya berbahagia. Saya tidak punya pertanyaan buat Pak Menteri, cuma punya kekhawatiran saja. Khawatir saya sedang saya berada di dalam tengah-tengah gejolak ormas sampai begini banyak, termasuk di daerah saya, Pak. Saya sangat khawatir sekali dan memang selalu dan sudah merasakan bahwa kelihatannya secara menyeluruh ada dua versi. Versi lain memang betul membantu masyarakat kita dengan tadi punya visi yang sama. Dan yang kedua yang saya sangat khawatirkan adalah terjadinya geseran, di mana ormas ini, ormas yang lain dan ormas yang lain menjadi bertentangan dan akhirnya menjadi kuda tunggang oleh parpol, kuda tunggang oleh masyarakat atau oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Dan ini memang sangat terjadi, Pak. Jadi jangan kita katakan bahwa ormas ini ada visi yang baik, tapi ada juga ketika ormas tadi coba kita katakan itu secara jamuran. Jadi tidak salah kalau Pak Menteri bilang yang terdaftar ribuan, yang belum terdaftar 10 kali, bisa ribuan kali juga, Pak. Nah, yang saya paling sayangkan lagi di dalam pendataan masyarakat bahwa yang sangat dirasakan lagi, di mana yang seperti Bu Prof katakan tadi, bahwa syarat kedua pendidikan sekolah itu harus punya ormas yang didaftarkan baik di pusat dan di mana saja untuk mendidik masyarakat. Tapi ada pula Pak yang macam sekolah-sekolah yang itu perguruan tinggi, Pak, mungkin sampai di ini yang bisa diketahui, tapi yang sekolah-sekolah yang amatiran, Pak, misalnya SMP, SMA, jujur Pak, dia sendiri menjadi kepala sekolah ini atau yang mendidik over itu, jujur Pak, tidak punya apa-apa, Pak. Tapi di dalam itu terselubung dia ingin mencari hidup lewat membuka sekolah. Jadi mau tidak mau punya ormas. Nah, dengan ormas ini menjadi modal untuk bawa proposal keliling kemana-mana. Jadi sering saya katakan di dalam hati, Pak, kenapa sudah miskin kok dimiskinkan orang lain lagi. Kalau baru punya ide untuk membuka sekolah, tapi tidak punya modal, tapi andalkan meminta-minta untuk menolong yang dia sudah susah, dia minta-minta untuk menolong orang susah. Dia tidak mengerti lagi siklusnya seperti apa. Oleh karena itu, Pak, penertiban seperti yang Bapak katakan tadi memang harus mempunyai kepastian hukum atau sanksi sehingga betul-betul ormas ini berdiri tidak main-mainan. Ada juga Pak, karena mendengar ada bantuan rame-rame buat ormas untuk mendapatkan saluran dana. Contoh PAUD, Bapak. PAUD ini menjamur di mana-mana setelah sudah terlaksana, sudah ada berdiri. Tiba-tiba bantuan itu tidak ada, sekarang mengeluh Pak. Mengeluh, pemerintah tidak perhatikan. Saya jujur Pak, saya orang daerah, saya katakan bahwa saya tidak mau kalau saya sebagai wakil daerah atau wakil rakyat dari daerah, terus mengatakan pemerintah itu tidak perhatikan. Yang perhatikan diri itu adalah kita. Kita kalau mau sadar untuk jadi masyarakat yang baik, kita juga bekerja mengucap pemerintah. Tapi PAUD ini kan, dulu yang suruh dirikan itu siapa? Terus setelah itu, adakah kepastian untuk tindak lanjut daripada PAUD ini selanjutnya? Atau kalau memang bersifat sementara, kita jelaskan benar-benar bahwa bantuan PAUD ini hanya sekian bulan, dan seterusnya jangan ada kepastian bahwa tidak boleh ada pengeluhan-pengeluhan pemerintah dan lain-lain. Saya jujur Pak bahwa saya tidak mau kalau pemerintah itu selalu disalahkan. Saya jujur Pak, karena siapapun dia presidennya Pak, kalau diri sendiri tidak membangun diri, kita tidak akan jadi. Masa presiden datang kasih bilang saya, masa presiden kasih tahu saya, tidak mungkin lah. Atau presiden jadi datang buatkan makanan buat saya, tidak mungkin. Oleh karena itu saya dalam kesempatan ini Bapak Menagih sebagai sesepuh saya dari Hulu Panas, jadi saya mohon bagaimana kebijakan Bapak Menagih untuk menghimbau semua masyarakat lewat gubernur sebagai pemerintah
bagaimana berdikari Pak. Mungkin kita terkenal dengan Bapak Presiden Soekarno. Berdiri di atas kaki sendiri. Jadi bukan berdiri hanya pemerintah. Dan saya sangat terkesan Bapak bahwa pada saat dulu KB saya masih ingat. Orang programkan untuk ikut KB, semua berteriak, bukan pemerintah yang kasih makan kalau saya beranak banyak. Sekarang karmanya sudah datang, pemerintah tidak perhatikan kami. Mungkin itu Pak, ormas ini kembali kepada